Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Kali ini kita akan membahas materi tentang operator di Java. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin di materi algoritma, bahwa operator itu adalah simbol yang digunakan untuk menjalankan operasi pada sebuah operan. Jadi operan sendiri itu adalah sesuatu yang dioperasikan oleh operator. Jadi sebagai contoh, misalnya ada 2 kali Y plus 5. Jadi angka 2, Y dan 5 itu merupakan sebuah operan. Sedang operatornya adalah simbol kali. Di sini simbol kali adalah kita gunakan adalah bintang, bukan silang gitu ya. Tanda silang itu bukan sebuah operator. Jadi untuk pemrograman Java, tanda kali itu digantikan dengan simbol bintang. Terus kemudian ada operator plus. Jadi perbedaan antara operator dan operan itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa operan itu adalah sesuatu yang dioperasikan oleh sebuah operator. Oke, untuk macamnya operator yang pertama adalah operator penugasan. Operator penugasan ini contohnya adalah ada operator sama dengan, kemudian plus sama dengan, minus sama dengan, bagi sama dengan, dan operator modulus atau sisa hasil bagi, atau kita simbolkan dengan simbol persen. Oke, untuk operator plus sama dengan, seperti yang sudah pernah kita jelaskan di materi algoritma. Jadi plus sama dengan itu bisa ditulis dengan seperti contoh yang ada di sebelah kanan. Angka sama dengan angka plus 2. Nah, itu bisa dituliskan dengan angka plus sama dengan 2. Nah, itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba praktekkan di Java ya. Kemudian jenis operator yang kedua adalah operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk perhitungan matematika. Jenisnya ada tanda plus, minus, kali, bagi, dan modulus. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tanda kali itu diubah menjadi tanda bintang kalau di Java. Kemudian ada tanda modulus, itu kita gunakan simbol persen untuk menyatakan sisa hasil bagi. Oke, apa perlu saya jelaskan apa itu modulus? Oke, untuk lebih jelasnya mungkin contoh dari modulus adalah seperti ini. Misalnya kita memiliki sebuah bilangan atau sebuah angka 12, kemudian dimodulus dengan 5. Nah, hasilnya berapa? Oke, hasilnya berapa kira-kira? Sisa hasil bagi dari 12 modulus 5. Nah, yang mungkin kita bisa jelaskan di sini bahwa nilai yang paling dekat dengan pembagian antara 12 dengan 5 itu adalah berapa? Nah, 10 ya. Jadi nanti 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Sisanya berapa? Hasilnya 2. Nah, hasil sisa 2 ini itu disebut dengan modulus. Jadi sisa hasil bagi terdekat dari 12 dibagi 5 adalah 2. Makanya di sini modulus itu adalah sisa hasil bagi. Atau mungkin contoh yang lainnya, misalnya kita memiliki angka 12 tadi. Nah, 12 modulus 2 berapa? Gitu ya. 12 modulus 2 adalah hasilnya 0. Kenapa kok 0? Karena 12 dibagi 2 sisanya adalah 0. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita bisa praktekkan apa itu modulus, gitu ya. Oke. Kemudian untuk jenis dari operator yang lainnya adalah operator pembanding. Operator pembanding di sini digunakan untuk membandingkan dua buah data, ya. Data A sama data B itu nanti hasilnya dibandingkan. Hasilnya apa? Hasilnya berupa bilangan, berupa keterangan boolean, yaitu true atau false, ya, benar atau salah. Operator pembanding jenisnya ada sama dengan, ya, berbeda
antara sama dengan di operator penugasan tadi. Kalau sama dengannya cuma satu berarti itu termasuk operator penugasan. Tapi kalau sama dengannya ada dua, itu adalah termasuk jenis operator pembanding. Jadi sama dengan, kemudian tidak sama dengan kita simbolkan dengan tanda seru sama dengan ya, itu tidak sama dengan. Kemudian ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, sama kurang dari sama dengan. Nah, itu jenis dari operator pembanding. Oke, kemudian yang terakhir adalah operator logika. Operator logika itu adalah operator yang digunakan untuk menghasilkan nilai true atau false. Ini hampir mirip dengan operator pembanding tadi. Tetapi di sini menggunakan operator logika. Yang dimaksud dengan operator logika itu adalah, contohnya di sini ada dua. Jadi jenisnya ada dua untuk operator logika. Ada operator logika N yang disimbolkan dengan tanda simbol dan dua kali itu ya. Kemudian ada simbol garis tegak lurus dua kali. Nah, ini mohon maaf, ini salah. Ini harusnya yang kedua. Operator yang kedua ini namanya operator OR. Jadi ada N sama OR. Ini keterangannya salah. Jadi di sini harusnya OR. Oke. Untuk operator OR yang di sini ada simbol garis tegak lurus, itu bisa Anda temukan di atasnya keyboard PC atau laptop Anda. Itu ada di atasnya tombol enter. Jadi nanti bisa kalian gunakan itu dengan menekan tombol shift, kemudian tekan tombol yang paling di atasnya tombol enter atau di atasnya backslash. Nah, itu operator OR, gitu ya. Oke. Kemudian untuk operator logika itu seperti yang sudah pernah mungkin kalian belajar di materi mata pelajaran sistem komputer mungkin ya. Mungkin kalian pernah dengar simbol AND dan OR. Nah, itu ada tabel kebenarannya. Jadi kalau tabel kebenaran N itu biasanya kalau ada dua inputan ya, seperti yang ada di tabel, ada operator tabel kebenaran N. Kalau ada dua inputan A dan B, akan menghasilkan output berupa angka 1. 1 itu berarti benar, 0 itu berarti salah. Jadi kalau akan menghasilkan angka 1 atau bernilai benar apabila kedua inputannya bernilai benar. Kalau salah satu ada yang bernilai 0 atau atau kedua-duanya 0, maka outputnya akan berubah menjadi 0. Jadi tabel kebenaran N itu akan bernilai benar jika kedua inputannya benar. Jika salah satu ada yang salah atau 0 atau kedua-duanya 0, itu maka outputnya adalah 0. Oke, semoga dipahami ya. Jadi operator kebenaran N itu akan bernilai benar jika kedua-duanya benar, atau kedua-dua inputannya 1, maka hasilnya adalah 1. Berbeda dengan operator OR. Nah, yang sebelah kanannya, kalau operator OR itu akan bernilai 1 outputnya apabila salah satu dari inputnya bernilai 1 atau kedua inputannya bernilai 1. Tetapi akan bernilai 0 outputnya apabila inputannya semuanya bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, itu perbedaan antara N dan OR. Untuk tabel kebenaran yang lainnya adalah pengembangan dari N dan OR. Dan satu lagi ada operator NOT. NOT itu adalah kebalikan. Biasanya kalau di Java disimbolkan dengan tanda seru. Ya, tanda seru atau tanda pentung. Nah, itu operator NOT. NOT itu kebalikan. Jadi kalau inputannya 0, maka outputnya adalah 1. Kalau inputannya 1, maka outputnya adalah 0. Oke, semoga dipahami ya. Oke, kemudian supaya kita lebih bisa memahaminya, baik, kita langsung praktekkan saja di NetBeans. Oke, di NetBeans. Ini kemarin kita sudah membuat sebuah project dengan nama P dasar kejuruan 1. Kemudian kita sudah membuat package namanya com.program. Kemudian kita buat satu buah kelas di dalam package com.program dengan nama operator gitu ya. Kita buat namanya kelas operator.
C kecil ya. Kemudian operator gitu ya, sesuai dengan kesepakatan kita dulu. Oke. Kemudian kita tag finish. Oke, secara otomatis kita di Java sudah akan dibuatkan sebuah kelas namanya C operator. Kemudian di dalam seperti yang sudah pernah kita buat kemarin, bahwa pada saat kita membuat sebuah kelas Java itu selalu yang dieksekusi adalah kelas mainnya. Maka kita buat sebuah kelas main dengan cara public static void main dalam kurung string sk ya. Oke, sebagai contoh yang pertama tadi adalah operator penugasan. Oke, yang pertama adalah operator penugasan. Operator penugasan di sini tadi simbolnya adalah tanda sama dengan, kemudian plus sama dengan, kemudian ada minus sama dengan, kemudian apa lagi tadi? Itu ya. Jadi ada sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan, atau mungkin ada bagi sama dengan, atau mungkin modulus sama dengan. Nah, contohnya ya. Jadi misalnya kita memiliki sebuah variabel A gitu ya. Kita berikan nilainya adalah misalnya 5. Kemudian ada variabel B nilainya adalah 12 misalnya tadi. Nah, simbol A sama dengan 5 itu berarti kita memberikan sebuah nilai dari variabel A, nilainya adalah 5. Jadi operator penugasan itu adalah fungsinya adalah memberikan nilai untuk sama dengan, itu memberikan nilai terhadap sebuah variabel. Misalnya integer A sama dengan 5 gitu ya. Berarti variabel A kita isi nilainya menjadi 5. Kemudian tanda plus sama dengan, misalnya contohnya. Jadi misalnya di sini ada plus sama dengan, misalnya A plus sama dengan B. Nah, itu hasilnya berapa? Nah, kita coba cetak di sini hasilnya. Misalnya di sini kita buat satu buah operator variabel lagi namanya hasil misalnya gitu ya. Oke, ini kenapa? Oh, ini sih sudah hasil. Oke, coba kita jalankan. Oh, sorry. Ini harusnya hasil. Oke, hasil sama dengan A plus sama dengan B. Nah, ini ya. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 17. Kenapa kok 17? Kita coba saja. Kita jalankan. Nah, di sini hasilnya adalah 17. Jadi hasil sama dengan A plus sama dengan B. Nah, itu bisa dituliskan dengan ini sebenarnya A plus sama dengan B itu bisa dituliskan dengan A sama dengan A plus B. Gitu ya. A sama dengan A plus B. Oke, bisa dituliskan seperti itu. Jadi ini identik dengan A plus sama dengan B. Nah, ini hasil itu bisa tulis dengan A, gini aja. Maka di sini hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama 17. Gitu ya. Atau mungkin di sini
A plus sama dengan B. Hasil kita tidak tuliskan nggak apa-apa, langsung A gini aja. Oke, ini jadi A plus sama dengan B itu bisa ditulis dengan A sama dengan A plus B. Ini coba kita komentar apakah benar hasilnya sama. Oke, 17 sama. Jadi kalau ini kita komentar yang ini, kemudian ini kita jalankan, maka hasilnya adalah sama-sama, hasilnya sama-sama 17. Nah, itu operator plus sama dengan. Itu berlaku juga untuk yang lainnya. Misalnya di sini kita buat yang modulus misalnya ya. Modulus yang tadi, misalnya A modulus B modulus sama dengan A. Sini kita ganti menjadi B gitu ya. Hasilnya apakah sama? Coba hasilnya. Oke, modulus dari B modulus A adalah 2. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan B sama dengan B modulus A. Nah, ini identik sama. Kita coba hasilnya berapa, apakah benar hasilnya adalah 2. Nah, hasilnya 2, sama ya. Jadi B modulus sama dengan A itu bisa kita tuliskan dengan B sama dengan B modulus A. Jadi itu operator penugasan. Oke. Kemudian jenis operator yang kedua adalah operator aritmatika. Oke, operator aritmatika. Apa saja jenisnya operator aritmatika? Ada tanda plus, kemudian ada kali, ada kurangi, minus, kali, kemudian bagi, dan modulus yang tadi sudah kita coba. Oke, misalnya kita punya sebuah variabel bilangan bil 1 sama dengan misalnya 10 misalnya. Kemudian ada bil 2 sama dengan 2 misalnya. Nah, ini karena belum ada tipe datanya, maka di sini akan berubah menjadi bentuknya ada merah-merahnya gitu ya. Oke, misalnya satu buah variabel lagi namanya hasil. Hasil, misalnya kita untuk penjumlahan hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Berapa hasilnya? Nah, kita buat di sini hasil. Nah, ini contoh dari operator aritmatika. Oke, kita coba hasilnya. Berapa kira-kira? Hasilnya adalah 12. Jadi bilangan 1 ditambah bilangan 2 hasilnya adalah 12. Kemudian kalau bilangan 1 dibagi bilangan 2 hasilnya adalah 5. Oke, untuk contoh yang lain kemudian ada ini kita rubah menjadi modulus. Bil 1 modulus 2 hasilnya bil 1 dimodulus bil 2 hasilnya adalah 0. Karena hasil bagi dari 10 dibagi 2 adalah 0. Nah, itu operator aritmatika. Kemudian operator berikutnya adalah operator apa tadi? Pembanding. Apa tadi contohnya? Operator pembanding itu adalah apa tadi? Kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, hasilnya nanti adalah
boolean. Makanya di sini hasilnya kita rubah menjadi boolean. Oke. Bil 1 apakah kita coba ya di sini, apa bil 1 kurang dari bil 2? Apakah bil 1 kurang dari bil 2? Hasilnya apa nanti? Oke, kita jalankan. Hasilnya adalah false. Kenapa kok false? Karena kita tahu bahwa bil 1 nilainya adalah 10, kemudian bil 2 nilainya adalah 2. Apakah bilangan 10, bil 1 nilainya 10, apakah 10 kurang dari bil 2 yang nilainya adalah 2? Nah, benar apa salah? Salah. Berarti benar ya di sini. Hasilnya adalah false atau salah. Jadi 10 itu kurang dari 2, itu hasilnya salah. Kemudian kalau kita rubah menjadi lebih dari, apakah 10 lebih dari 2? Hasilnya adalah true ya. Kemudian ada lagi satu buat misalnya di sini kita rubah menjadi angka bil 1 kita rubah menjadi 2. Bil 1 yang isinya adalah 2, bil 2 nilainya adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Hasilnya adalah true. Kemudian kita rubah di sini lebih dari sama dengan bil 2, hasilnya adalah tetap true karena ini ada operator sama dengannya. Jadi kalau sama dengan berarti bilangan yang 2 itu adalah ikut. Ya. Kemudian ada operator pembanding, tidak sama dengan, atau mungkin pendung, tanda pendung. Nah, tanda pendung ini untuk merubah hasilnya. Nah, ini misalnya tadi bil 1 lebih dari sama dengan bil 2, hasilnya adalah true. Nah, kalau di sini kita rubah menjadi tanda seru di sini, maka hasilnya akan menjadi false. Nah, ini hasilnya adalah false. Kenapa kok false? Karena kita rubah hasilnya yang awalnya bil 1 lebih dari sama dengan bil 2 nilainya adalah true, karena ada tanda serunya di sini, maka dirubah hasilnya menjadi kebalikannya. Jadi harusnya true berubah menjadi false. Itu simbol pembanding tidak atau tidak sama dengan. Oke, kemudian ada satu lagi operator, jenisnya adalah operator logika. Oke, operator logika tadi ada logika AND, simbolnya ada dan, kemudian dan juga ada simbol operator OR. Kemudian ada operator lagi namanya operator NOT yang sudah kita coba tadi. NOT itu kebalikan dari inputannya. Jadi kalau inputannya true menjadi false, jadi operator ini yang kita gunakan. Oke, misalnya kita memiliki sebuah variabel dengan nama belanja di sini dengan tipe data integer, kemudian kita berikan nilainya sama dengan 10.000. Kemudian kita juga memiliki satu buah variabel lagi namanya kartu member, nilainya adalah true. Misalnya kita buat satu buah variabel untuk menampung perhitungannya. Misalnya di sini hasil, kita buat sebuah variabel hasil, di mana hasil ini misalnya ada logika. Kalau misalnya belanjanya lebih dari 10.000 dan memiliki kartu member, maka hasilnya kira-kira berapa? Hasilnya kira-kira apa? Nah, hasil karena di sini hasil di sini adalah variabelnya adalah boolean, maka hasilnya adalah true atau false. Jadi di sini kalau misalnya belanjanya lebih dari sama dengan 10.000, maka hasilnya adalah apa tadi? Belanja di sini 10.000, karena 10.000 sama dengan 10.000, maka hasilnya adalah true. Kemudian kartu member true. Kemudian di sini ada operator logika AND di sini. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa operator AND itu akan bernilai benar jika kedua inputannya bernilai benar. Maka di sini belanja lebih dari sama dengan 10.000, karena 10.000 ini nilainya adalah true,
kemudian kartu member dan true, maka hasilnya harusnya adalah true. Oke, kita coba di sini. Nah, hasilnya true. Seandainya kita di sini kita rubah kartu membernya menjadi false, maka hasilnya harusnya false. Betul ya? Jadi akan bernilai benar jika kedua inputannya bernilai benar. Oke, seandainya di sini kita rubah operator menjadi OR, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah true. Kenapa kok true? Karena operator OR itu akan bernilai benar jika salah satu saja inputannya bernilai benar, gitu ya. Maka hasilnya di sini adalah true. Karena operator OR itu akan bernilai benar jika salah satu inputannya bernilai benar. Belanja lebih dari sama dengan 10.000, itu hasilnya adalah true. Kemudian kartu member di sini karena false, jadi true sama false hasilnya adalah true. Oke, itu saja mungkin untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita sambung di materi berikutnya tentang casting. Oke, semoga Anda bisa memahaminya. Terima kasih. Selamat belajar.